Tepuk tangan mah boleh sih, tapi udah makin gila. Iya. Masker lupa belum dibuka, gua udah di swab kok, negatif. Gue juga. Udah aman sih. Buka lah ya, biar nggak ngap. Lu nggak boleh buka? Buang ya. Buka lah, Udah deh. Maksa. biar kelihatan ekspresinya. Oke, balik lagi kita. Masih dikali nggak? Kita ganti. 3, 2, 1, kita ganti. Kita harus bikin loh berarti. Nah, ini suasananya baru nih. Nah. Capek, takut dijengkang juga. Kemarin ada yang komen ke gua, lu jangan syuting di pinggir kali, takut dijengkang. Iya, banyak yang mandi juga ternyata di situ. Nggak nyangka juga sih. Orang mau ngobrol, kenapa mereka mandi? Iya, makanya. Kita pindah tempat dulu lah ya, gak enak soalnya kan. Di pinggir kali itu tempat publik. Ya, kita pindah lagi ke tempat publik. Inilah tempatnya. Kita nikmatin aja dah. Nih, ngomongin landscape lah, jangan ngomongin kali lah. Walaupun di kali juga bagian dari landscape ya. Iya sih. Ya walaupun lagi nggak ada proyek nih. Tapi ada bayang-bayang dong gitu. Bayang. Maksudnya ada bayang-bayang, siapa tahu kita bisa cerita-cerita share pengalaman kita ke yang baru lulus gitu. Apa prospek kerja di Asli Landscape sebagus apa sih? Prospek kerja. Prospek itu apa sih? Kayak peluang-peluang gitu. Oh iya, peluang kerjanya ya. Iya. Yang gue tahu peluang kerjanya di landscape banyak. Mau jadi supplier, mau jadi kontraktor, mau jadi konsultan, banyak. Mau jadi direktur, mau jadi marketing, mau jadi sales, bisa. Sales apa nih? Ya sales landscape lah. Mau jadi sales landscape kan, maksud gue gini, kalau di sales jadi sales bisa juga gitu di landscape. Kita juga kan butuh dipromosiin. Ya kita juga kadang-kadang merangkap sales kan. Iya, kita direkturnya berarti kita salesnya, kita yang kerjain. Ya itu. Tapi bukan kita yang masuk sih. Iya. Kita kerjasama. Jadi emang banyak kegiatan yang bisa didapetin kalau kita di landscape arsitek. Ya sebenarnya di profesi lain juga bisa. Cuman maksudnya ini kan kita lagi bahas profesi kita nih. Iya. Jadi kesempatan berkarya itu sangat-sangat luas gitu. Lu bisa jadi engineer, lu bisa jadi konsultan, bisa jadi kontraktor, bisa jadi peneliti, bisa jadi itu tadi sales marketing bisa, atau bisa juga jadi supplier itu supplier kayak ada kontraktor butuh tanaman apa ya, lu bisa menyediakan gitu. Yang paling bagus sih jadi diri sendiri dalam versi yang lebih baik ya. Iya, benar. Setuju juga. Kok jadi serius ya? Kayak gitu sih. Tapi yang menarik itu kalau di landscape menurut gua itu jadi desainer. Kalau menurut gua jadi desainer, jadi konsultan lah gitu. Jadi lu jadi perancang, jadi penata kawasan. Tapi bukannya, ya nggak tahu ya kan menurut lu ya. Cuman gua mau kayak punya sudut pandang lain lah gitu. Bukannya kalau jadi kontraktor juga kita punya ini ya gitu. Wah, hasilnya dibangun. Iya sih. Walaupun emang misalkan orang lain yang ngedesain gitu, tapi kita kan yang ngebangun gitu. Iya sih. Bisa juga ya, tergantung pada akhirnya ke apa ya? Baik lagi ke passion masing-masing gitu. Passion apa fashion sih? Apa baju? Fashion. Wih, santai lah. Ada yang jawab tuh. Santai, Bos. Iya, balik lagi ke keinginan masing-masing itu, keminatan masing-masing. Lu minatnya di landscape. Emang. Lu minatnya di lu minatnya di konsultan atau di kontraktor atau di tempat lain, di mana aja gitu ya. Lu ya bisa mengekspresikan diri lu sendiri gitu. Kalau gua milih di konsultan kayak tadi gua bilang, itu karena kita menggagas ide-ide baru, desain-desain baru yang mungkin juga nggak baru-baru banget ya, tetap mengkombinasi yang kayak kemarin tuh di episode sebelumnya kan kita ngejelasin idenya dari mana, hayalan apa segala macam itu juga kan nggak sepenuhnya dari imajinasi kita. Dari Pinterest. Iya. Tapi kan seenggaknya lo bisa membuat sesuatu gitu yang baru. Sedangkan kalau buat kontraktor itu kan
cuman melaksanakan hasil dari desain lu gitu. Tapi bukan berarti kontraktor nggak bagus. Justru kalau desain lu bagus tapi nggak ada yang ngelaksainnya juga kan sama aja bohong, bos. Iya, pasti tetap ya kontraktor sejago-jagonya kalau nggak ada gambarnya. Ya itu dia. Ya maksudnya walaupun kontraktor mungkin punya juga prinsipal desain gitu ya untuk merancang itu, untuk membangun itu, mendesain itu, tapi pasti dari pihak kontraktor sendiri akan menyerahkan lagi ke konsultan gitu. Tetap kalau bisa nih emang yang sesuai apa ya? Sesuai ahlinya gitu, sesuai bidangnya. Ya lu bangun aja, gua ngebangun aja, yang desain silahkan orang lain. Menurut gua kayak gitu. Kalau ini nih, misalkan nih di buku-buku kayak Modern Garden Design, terus Tropical Garden gitu suka ada tuh ya, buku-buku foto-foto bagus-bagus. Menurut lu itu yang jago desainernya atau fotografernya? Fotografernya sih. Fotografer. Karena ya aduh, memanjakan mata ya. Nggak lah bohong. Kalau menurut gua ya emang desainnya aja yang bagus gitu. Kalau fotografer kan emang butuh objek yang bagus. Butuh objek yang bagus. Objeknya yang bagus di mana, spotnya apa segala macam ya. Kita juga bisa menjadi penentu poin perspektif yang pas gitu, yang sesuai. Di mana sih spot-spot yang bagus? Itu kan dianalisa kalau di konsultan itu ada analisanya. Tempat ini bad view, ini good view, apa ini best view apa segala macam, sehingga kita bisa menentukan di mana titik-titik yang memang itu bisa jadi kalau kayak kekinian mah Instagramable lah gitu kan, di tempat itu. Sekarang mah harus apa-apa harus ada di Instagram. Enggak sih sebenarnya. TikTok. Kita makan aja orang-orang harus tahu kita lagi makan. Emang apa sih? Nah kalau menurut lu sendiri nih, kelebihannya selain di yang tadi tuh di konsultan atau di kontraktor, yang lu tahu lagi nih, kan lu berprofesi sekarang jadi pengajar di fakultas di jurusan arsitek lanskap. Apa ya? Itu udah cukup sih kalau menurut gue. Belum beres pertanyaan gua. Belum beres, bos. Ya maksudnya selain itu ada lagi nggak? Kan lu berprofesi sebagai pengajar, gue sebagai konsultan, teman kita ada sebagai kontraktor, ada aplikator, ada pelaksananya gitu. Maksudnya ada lagi nggak selain itu prospek pekerjaannya? Ada, karena kalau kita ngelihat ini ya, kalau di kota gede nih misalnya, di kota gede nih kayaknya orang-orang nih, gue nggak, walaupun gue dari daerah tapi gue belum pernah ngalamin sih kalau di daerah. Tapi kalau di Jakarta gitu, di Bali, di kota besar lah, kayaknya orang-orang udah mulai sadar gitu, bahkan sampai ke rumah tinggal mereka mau pakai jasanya langsung arsitek. Kayaknya itu oh iya, fenomena yang itu. masih iya. Di mana? Maksudnya kalau kalangan menengah ke atas oh iya, kayaknya udah iya. Walaupun itu bukan kebutuhan primer, tapi mereka udah mulai butuh nih emang punya taman di rumah, karena ngelihat lingkungan mulai panas atau dia kayak yang modern sekarang, orang gue malas ke pasar, gue nonton diri aja gitu. Iya benar. Memang masih banyak yang kayak gitu, cuman beberapa memang udah beralih nih. Jadi kalian kalau misalkan butuh jasa arsitek lanskap, hubungin Mar & Co. Iya, itu maksud gua. Hubungin Mar & Co, oke? Jangan lupa loh. Hubungin Mar & Co. Terus gimana lagi? Terus kalau gimana ya? Karena gue pernah mulai kerja di konsultan. Jadi kurang lebih cara pandang gue sampai sekarang masih sama lah kayak lu tadi. Karena ini gue pernah, kalau kita dekat dengan menggambar gitu ya, berkesenian lah. Karena itu bisa merangsang dia tuh hormon positif di kepala kita, katanya kayak gitu. Jadi kita bisa mengurangi stres dengan menggambar. Apalagi kita kalau misalkan di konsultan hampir sehari-hari kita ngegambar. Nggak mungkin stres dong. Seharusnya nggak mungkin stres. Karena itu. Tapi kenyataannya? Gue nggak tahu. Gue sih enggak. Seharusnya nggak mungkin stres ya? Iya. Tapi mungkin ada yang lain yang bikin stres. Ada mungkin. Tapi ya wajar lah, itu kan dunia pekerjaan. Kalau lu begitu terus nyaman juga berarti kan nggak ada perubahan lah ya. Monoton gitu loh. Lu ngedesainnya udah kayak robot jadinya. Iya, karena nggak ada tantangan, nggak ada pressure, nggak ada apa gitu. Jadi kayak bosan. Pertama kita pas baru lulus mungkin kayak kita mikirnya tuh hasil akhir ya. Hasil akhir ya. Takut jelek, takut bagus. Padahal tuh enggak, katanya tuh gue lupa sih tahun berapa, terus si penerbitnya apa di Amerika gitu dah. Kayak jurnal psikologi gitu.
Karena tuh yang penting tuh di prosesnya. Jadi semua orang tuh bisa menerima proses dari berkesenian gitu. Jadi masuk arsitek landscape gitu. Karena kita dekat dengan berkesenian, Iya, kita dekat benar. dengan berkreasi. Dan prospek pekerjaannya pun pasti akan lebih Iya. banyak. Selain pelukis, yang dibayar ngegambar siapa lagi? Banyak sih. Kita salah satunya maksudnya gitu. Iya benar Kita jadi salah satu itu loh. Dan lu juga ya, kalau misalkan di landscape arsitek, prospek pekerjaannya selain dari yang tadi disebutin juga, lu bisa jadi bikin konten begini. Bener gak sih? Bikin konten. Maksudnya itu mengedukasi gitu. Bisa lu mengedukasi dengan cara, kayak ada teman kita yang namanya Sakiban, dia punya asosiasi anak Sekte. sekte. Sakiban itu punya sahabat Laskar Indonesia, dan itu anggotanya dari berbagai macam sekolah gitu, SMA. Jadi sifatnya bukan kayak ekstrakurikuler, tapi kayak siapa yang minat dari sekolah ini, nih gua ngadain edukasi gratis loh tentang landscape arsitek gitu. Dan dia mungkin mengadakan acara itu ya nggak ada bayaran ya, maksudnya itu gratis. Cuma kan maksudnya gini, selain lu jadi konsultan, lu jadi kontraktor, lu jadi tadi supplier gitu kan, lu jadi dosen, lu juga bisa jadi pengajar di luar gitu, bisa gitu. Kayak teman kita juga kemarin kan ada di maintenance Damar. Nanti kalau soal maintenance prospek kerjanya coba kita tanya langsung sama orangnya, kita panggil atau kita yang datang sana, tapi datang aja lah sini Pak ya. Iya, repotin ya. Gitu. Jadi kalau prospek pekerjaan landscape ini sebenarnya banyak banget. Karena gue pikir nggak ada yang nggak bisa gitu sebenarnya lo kerjain. Jadi masuk landscape lah ya. Masuk kan ya? Masa sih nggak mau masuk lo? Keluarga lo coba, adik-adik lo gitu. Karena Gitu. kalau ngelihat sekarang fenomena orang lebih, kayaknya orang sekarang mulai senang berkegiatan di luar deh dengan berkeringat itu. Terus kalau misalkan orang lari lah, misalkan di tengah pandemi sekarang gini, orang lari. Kalau tempatnya nggak enak, mana mau kan lari kan? Iya, benar. Makanya kan ada landscape arsitek buat bikin nyaman si pelari itu berkegiatan di situ. Berarti tuh ada lagi tuh bikin di tempat Iya. olahraga. Kuburan aja didesain Wah, sekarang. Gila, bener. Itu masuknya berarti di dinas ya, nggak di kuburan. Iya. Jadi landscape arsitek juga bisa di dinas nih, ternyata kan. Hablum Allah kita mah. Yoi, di dinas maksudnya di pemerintahan bisa masuk prospek pekerjaan. Salah satu prospek pekerjaan di landscape arsitek. Kalau lu udah lulus, lu bisa kerja di pemerintahan. Bisa juga di swasta ya. Bisa di swasta, nggak apa-apa, kerja di konsultan gitu. Bisa di luar negeri. Jadi apa namanya, tenaga ahli di luar negeri juga bisa. Iya. Banyak juga ada beberapa senior kita yang pengalamannya di luar negeri gitu. Jadi gua rasa ya jangan minder lah. Nggak sih, gue sih nggak minder. Gue sih enggak. Cuman emang lagi pandemi aja. Iya, kenapa minder? Gue sih emang lagi seneng. Cuman emang lagi pandemi aja. Gue mah bukan ada proyek karena lagi fokus ini aja, olahraga. Apa hubungannya? Takutnya kegiatan olahraga gue keganggu, ya gue nggak usah melek dulu deh. Oh gitu ya? Iya sih. Minimal kalau duit nggak ada ya badan bagus kayak gitu. Ada yang nanya nggak prospek nih? Bang mau nanya bang, Ada apa? dari untuk Bang Reja sama Bang Uki, kira-kira ada nggak sih sebuah tips untuk orang-orang, terutama para mahasiswa yang baru aja Nggak ada. Oke, next. belum Santai. terutama untuk para mahasiswa nih yang baru saja terjun di dunia kerja dalam bidang landscape. Mungkin contohnya kayak gue yang sampai sekarang mungkin apa ya, suka bingung untuk ntar gue keluar dari kuliah ini milih apa nih. Kan tadi Bang Uki sama Bang Reja juga ngejelasinnya banyak tuh. Konsultan bisa, swasta atau masuk ke negeri juga bisa. Itu ada nggak sih tips untuk
ada bukan tips sih ya. Iya. Iya, bukan tips lah itu. Maksudnya kan itu balik lagi ke pilihan masing-masing lah ya. Biasanya nanti di makin lama lu mengerjakan sesuatu di kampus itu misalkan. Ntar ketemu sukanya di mana. Ya, gitu. polanya lu, kebiasaan lu. Maksudnya kan pasti dari pendidikan nih, dari lingkungan lu yang sekarang, lu hobinya kemana nih arahnya nih? Gitu. Kan di kampus diajarin semua hal kan, termasuk estimator, engineer, terus atau desain, apa pelaksana gitu kan. Itu kayak lu diajarin semua, lu diajarin basicnya di kampus. Nanti tinggal pengembangannya dari diri lu sendiri nih. Kan nanti di tugas akhir biasanya, tugas akhir kan ada pemilihan tuh perencanaan. Terus kalau misalkan mungkin ada di kampus lain gitu yang kalau jadi kontraktor kayak gimana gitu. Karena kan basic dari kampus kita ini desain ya. Iya. Di desain. Kalau cerita gue dulu sih, lulus gue agak nggak mikir juga sih gue mau konsultan apa kontraktor. Cuman gue mau kerja di Bali aja. Dan kebetulan masuknya konsultan. Maksudnya ya gitu. Kalau bukan anak orang kaya nggak usah banyak pilih. Kenapa Bali waktu itu? Karena gue pikir waktu itu gue ke Bali itu kayaknya fun aja gitu kerja di sana. Karena kita berangkat kerja bareng orang liburan gitu kan. Kita pulang bareng orang liburan. Jadi kalau terlihat kayak menurut gue kayaknya fun, tapi ternyata pas orang kerja, kita berangkat kerja dengan orang liburan, ya orang mau liburan, kita mah tetap kerja. Iya gitu. Karena kalau gue lulus, gue pengennya tuh udah bikin usaha sendiri gitu. Jadi kan ngedirin perusahaan, jadi konsultan gitu. Makanya kalau gue bikin perusahaan, habis itu gabung sama senior nyari minta masukan apa segala macam buat dapat pekerjaannya. Gitu. Karena kalau di awal misalkan kita baru lulus nih, di awal kita udah milih mau jadi apa, kayaknya sulit sih. Lebih baik lulus lu cobain dulu banyak hal. Nah, setuju. Contoh kecil ya lu misalkan lu cobain, selain lu misalkan lu kerja di konsultan, tapi kan ada tuh kesempatan lu ketemu kontraktor, misalkan lu survei atau site visit ke berapa gitu, ya lu belajar juga aja sama kontraktor itu. Atau lu berapa tahun pindah ke kontraktor, terus pindah, kalau ke dinas sih lu jangan pindah lagi, kalau udah itu mah udah pengabdian, udah pindah lu abdi negara namanya. Kalau lu mulai langsung di dinas ya udah lu gitu. Ya lu cobain mulai sendiri biar lu tahu itu. Karena kalau langsung nentuin gitu ya susah gitu. Nentuin gua mau jadi ini gitu. Susah. Ya. Tapi balik lagi kalau soal prospek pekerjaan di landscape, gue bilang banyak nih, celahnya banyak nih untuk lu mendapatkan pekerjaan di dunia landscape arsitektur. Tinggal kesempatannya di mana, terus lu minatnya di mana. Iya. Kalau emang lu pengen nyoba semua, ya coba semua. Nanti lu ketemu polanya di mana. Bahkan ada yang jadi 3D artist tuh. Nah, tuh banyak juga. Jadi salah satunya juga jadi 3D artist, guys. Kok guys? Jadi YouTuber banget kayaknya. Jadi gitu, teman-teman ya. Buat kalian yang masih bingung, silahkan tanya di kolom komentar. Nanti jawab, siapa tahu ada yang nonton yang lain yang jawab. Iya. Yang lebih ahli, dia yang jawab. Ya. Majuannya. Tahu itu ketabrak. Lu punya ini nggak sih? Sebagai arsitek, lu punya impian nggak sih? Gua pengen banget nih ngedesain tempat ini, misalkan gitu. Misalkan kita sebut, misalkan lu lagi jalan-jalan nih sama istri lu gitu, misalkan ke Bali lah gitu, terus lu datang ke suatu resort, terus gue pengen banget nih gue yang ngedesain tempat ini. Ada nggak tuh tempat yang bikin lu kayak gitu? Nggak ada lagi. Hah? Nggak pernah jalan-jalan sih? Nggak, karena gue pikir gini ya, dimanapun gue dikasih desain, berarti itu emang udah haknya gue buat ngedesain gitu. Kalau gue ngerasanya, cuman kalau memang ditanya mengharuskan gue pengen ngedesain apa? Maksudnya suatu saat gue pengen nih ngedesain tempat ini gitu. Mendesain tempat ini. Kalau yang mengharuskan itu, makan pengen banget ya. Gue pengen sih kalau ada kesempatan ditawarin ngedesain kawasan Masjidil Haram misalkan. Itu gue pengen banget tuh. Nggak tahu kenapa, karena gue pikir, aduh gimana ya kalau ada, ya walaupun itu sekarang mungkin udah indah banget, cuman kalau ada kesempatannya, gue pengen ngedesain kawasan Masjidil Haram biar gue bisa balik sana, ya kan? Gratis dibayarin. Surveinya tuh. Ya, survei dulu bos, berangkat. Sekali.
Habis itu kita ini mesti meeting, oke, meeting. Tapi kan beberapa kali mungkin kan kayak biasa kita di sini ketemu kan, mesti ke tempat, ke spot gitu. Iya. Apalagi pas pelaksanaannya ya, kemungkinan kan ya pengen lah gue ngedesain dari kalau dari gue ya, nggak cuma Masjidil Haram gitu ya, yang sifatnya di luar negeri aja, pokoknya gue pengen. Berarti salah satu keuntungan di Landscape Architect tuh, kita bisa jalan-jalan dengan Oh iya, embel-embel survei. Iya benar. Itu jalan-jalan yang dibayarin. Iya. Gitu. Beda lagi kalau lu kerja di sana ya, beda lagi. Iya. Lu dipanggil terus lu ditawarin kerja, lu mau nggak kerja di Dubai misalkan? Ya itu kan lu bukan basicnya bukan dari Indonesia, tapi lu emang lu dipekerjakan di sana, khusus di sana lu dikontrak tinggal di sana gitu. Itu beda lagi. Tapi ya ada juga kesempatan kayak gitu, kayak senior-senior kita juga banyak kan. Iya. Ada yang di Qatar, ada yang di Pernah ada yang di Fiji katanya. Fiji, ya ada yang di Fiji ya banyak. Dan itu terjamin. Yang penting skill lu diasah, kemampuan lu diolah lagi gitu, dieksplor gitu. Jadi buat kalian yang masih bingung prospek apa aja. Jadi buat kalian yang masih bingung prospek apa lagi, coba kalian tanya deh di kolom komentar. Sekalian sebutin apa yang pengen dibahas, misalkan dari pekerjaan yang kan A, B atau C gitu. Nanti coba kita bahas. Lu ngomongin apa ke prospek tadi, nambahin? Nggak ada. Ya pokoknya nyambung lagi. Ya pokoknya banyak lah prospek sebagai landscape architect, bahkan dari kita ngejual tanaman sampai ke rentalin tanaman pun bisa gitu. Iya, Dari rumah tinggal sampai ke kawasan yang isinya rumah gitu, kawasan itu kan bisa gitu. Iya, iya. Kebayang tuh, satu rumah aja udah lumayan kan, berapa rumah tuh? Satu klaster ya. Jadi dari satu klaster mereka ada 20 rumah, udah kebayang kalau lu bisa nge-handle semua. Itu bisa. Iya, banyak lah gitu. Banyak, sampai banyak. dari ya kalau balik lagi ke itunya sih sebenarnya gimana cara kita usahanya sih gitu. Maupun itu kerjanya apapun. Tapi Dan di mana minatnya ya? Iya. Dan di mana minatnya kalian mau mengerjakan diri kalian gitu, mempekerjakan diri kalian. Jadi kayak kita nih mumpung masih muda ya kita cobain aja banyak hal lah gitu, nanti kan ketemu tuh enaknya di mana, setelah itu nyamannya di mana. Yang penting iya, maksudnya kita ngapain kerja keras kalau Iya. misalkan ini yang nggak seimbang, ngapain juga kan? Iya, iya. Makanya kalau nggak, buat tadi kantor lu keluar aja. tapi kurang lebih begitu ya. Jadi bayangan-bayangan prospek pekerjaan di profesi landscape architect itu sangat banyak. Buat kalian yang masih bingung, kalian langsung tanya aja di kolom komentar. Kita bahas lebih dalam lagi tentang profesi-profesi apa sih yang bisa dikerjain di kok profesi? Tentang pekerjaan-pekerjaan apa sih yang bisa di Peluang pekerjaan. peluang-peluang Ya, pokoknya sebetulnya menurut kami nih pada intinya sih selama kita ada usaha pasti peluang kerja pasti ada lah. Tapi kalau yang terkait landscape architect kurang lebih pengalaman kita tadi seperti itu. Pernah di konsultan, pernah mulai kerja proyek langsung sendiri gitu. Dari kontraktor, di dinas, di swasta segala macam itu pemerintahan ya. banyak pilihannya deh, banyak banget pilihan. Jadi pejabat pemerintah juga banyak kok. Iya. Yang jadi pejabat pemerintahan. Iya. Jadi balik lagi ke kita nyamannya sebagai landscape architect kerjanya di sebelah mana ya. Nah, kayaknya udah ya Udahlah, cukup tentang ya. prospek, karena kita juga masih muda. Terus Belum banyak yang bisa diceritain sebetulnya. Ya kira-kira kalau sharing-sharing pengalaman kita tentang peluang kerja di landscape architect sih seperti itu. Ya nanti kita balik lagi mungkin di pembahasan yang lebih menarik lagi di kali-kali yang lainnya gitu, atau kan udah pindah kita. oh iya Tuh udah pindah tuh. kamar renang yuk kapan-kapan. Boleh. Boleh, catur dulu. Ya. boleh. Oke, cukup sekian dari kita. Subscribe, share, like, dan komen untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian pengen tanyakan ke kita. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya dari Digilart Indonesia. Oh iya, follow Instagram. Kalau mau besok mau ada video apa dari Digilart, lihat aja di Instagram. Oh iya benar. digilart.id. Ikutin ya di deskripsi, kita tulis semuanya. Oke? Pantengin terus kita di Ngasal!